Maka selanjutnya akan dilaksanakan sesi diskusi panel serta sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator yang memiliki latar belakang pendidikan yang relevan dengan topik kita pada siang hari ini, yaitu khususnya di bidang teknologi dan juga komunikasi. Moderator kita pada siang hari ini adalah Ibu Tata Apriatin Eskom Mkom, yang saat ini bekerja di Telkomsel sebagai salah satu tim dari ICT Security Operation yang merupakan lulusan S2 dari Swiss German University Data Science Cyber Security, memiliki passion dalam hal keamanan cyber, aktif di berbagai kegiatan, diantaranya Asosiasi Digital Forensik Indonesia, dan IWCS Indonesian Women Cyber Security. Maka dari itu langsung saja kita sambut ini dia moderator kita, Ibu Tata Apriatin. Baik, terima kasih Nancy, terima kasih MC. Hadirin peserta webinar Cyber Security Month, kita memasuki panel discussion bersama dengan para narasumber. Saya ingatkan kembali sebelumnya untuk para peserta, jika ada pertanyaan silahkan tulis dalam chat box yang tersedia dan mengisi form kehadiran yang sudah panitia 21 ini diselenggarakan oleh Ignite of a member of Exynesis Group, bekerja sama dengan Palo Alto Network dan didukung penuh oleh BSSN, Kominfo, PT Synexis International, PT NOS, Security Global, dan tentunya Palo Alto. Sebelumnya, perkenalkan saya Tata sebagai moderator pada hari ini paparan pada hari ini. Baik, tadi paparan yang pertama adalah dari Mas Rahmat Nur Fauzi. Mas Rahmat Nur Fauzi saat ini bekerja sebagai Security Consultant di Synexis International. Spesialisasi beliau pada bidang Red Team, Purple Team, Penetration Testing, dan Threat Hunting. Beliau juga memiliki passion dalam hal keamanan cyber di waktu luangnya aktif sebagai Security Researcher dan penulis berbagai alat sumber terbuka dan salah satu kontributor pada Mitra ATNK Framework. Beliau ini juga mempunyai beberapa sertifikat diantaranya OSCP, CRTE, CRTO, IST, PXV2, IST, HPV2, dan CTI. Tadi judul yang dibawakan oleh beliau adalah Understanding Human Operated Ransomware and How to Protect Against Them. Kemudian juga kita ada Pak Yudi Arijanto. Beliau juga mempunyai beberapa sertifikat yang berhubungan dengan security, diantaranya adalah CTXI, CISA, CISA, CISM, CRIC, GCDA, dan Pak Yudi ini saat ini mengepalai sistem engineer di Palo Alto Network yang berada di Jakarta, Indonesia. Sebagai Kepala Sistem Engineering, Pak Yudi bertanggung jawab untuk memberikan konsultasi, melakukan asesmen, memperbarui, dan memodernisasi pendekatan terhadap keamanan cyber. Baik, Pak Yudi juga mempunyai pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang keamanan informasi dengan fokus industri di layanan finansial, telekomunikasi, dan enterprise pada umumnya. Sebelum bergabung di Palo Alto Network, beliau juga pernah memegang berbagai jabatan sebagai cyber security architect dan cyber security consultant di berbagai perusahaan ternama seperti Nokia Siemens Network, maksud saya seperti Nokia Siemens Network, kemudian juga Datacraft Indonesia dan Unipro. Selain di Palo Alto, Pak Yudi juga adalah anggota beberapa organisasi nirlaba seperti ISAK Indonesia Chapter, kemudian juga IC Square, GIAC Advisory Board, dan beliau juga adalah lulusan dari Electrical and Electronic Engineering dari Universitas Trisakti Jakarta, Indonesia. Kemudian yang ketiga, yang baru saja tadi memaparkan paparannya mengenai Improving Readiness for Significant Cyber Incident, dan melalui case tadi ya, mengenai ransomware, yaitu adalah Bapak Muhammad Endi Aziz, bersertifikat CISEP, ECI, CHFI, dan C. Muhammad Endi Aziz merupakan sandiwan muda pada Direktorat Keamanan Cyber dan sandi di sektor keuangan, perdagangan, dan pariwisata. Di BSSN tentunya. Beliau juga berpengalaman dalam mengimplementasikan keamanan data dengan lebih dari 10 tahun pengalaman.
fokus dalam keamanan cyber dan pengembangan kapabilitas keamanan insiden respon, semangat dalam menantang proyek dengan resiko tinggi yang berhubungan dengan keamanan cyber nasional dan ketahanan cyber. Baik, beliau juga adalah seorang pemerhati dan juga profesional di bidang keamanan cyber dengan pengalaman lebih dari 10 tahun di bidangnya. Saat ini aktif sebagai aparatur sipil negara di Badan Siber dan Sandi Negara. Saat ini penugasannya ada di Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Negara, Sektor Keuangan, Perdagangan, dan Pariwisata. Banyak sekali riwayat penugasan sebelumnya ya, diantaranya adalah anggota atau member dari Direktorat Penanggulangan dan Pemulihan Infrastruktur Informasi Kritikal Nasional, di mana salah satu fokusnya adalah membangun kapabilitas pengelolaan insiden siber pada infrastruktur informasi kritikal dan sebagai peneliti pada Deputi Bidang Pengkajian Persandian. Beliau juga adalah sebagai wakil ketua di organisasi atau sebagai pengurus di Asosiasi Jabatan Fungsional Sandiman Indonesia atau yang biasa disingkat sebagai AFSI. Dan satu lagi, para peserta, Pak Andi ini, beliau ini pernah ikut serta juga dalam pengamanan teknologi informasi pada penyelenggaraan Asian Games 2018 dan juga pada penyelenggaraan pemilu 2019 lalu. Baik, kita undang kembali pada para pemateri kita pada pagi hari ini. Silakan, Bapak Andi. Kita akan mulai langsung. Selamat siang, Pak Yudi. Selamat siang, Bu Tata. Baik. Dan berikutnya adalah Pak Rahmat. Selamat siang, Pak Rahmat. Selamat siang, Bu Tata. Baik. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa ya untuk para peserta yang sudah hadir di rangkaian hari ini dengan topik kupas tuntas ransomware. Biasanya nih langsung terjebak dengan pertanyaan ransomware, kejahatan cyber yang kerap memeras korbannya. Kalau saya tadi boleh simpulkan dari beberapa pertanyaan ini lebih mengarah ke sana nih Pak Yudi, Pak Rahmat, dan Pak Endi ya. Baik, saya akan membacakan, kita langsung mulai saja untuk panel diskusi ini. Saya sudah membaca beberapa pertanyaan dan beberapa pertanyaan juga sudah ada yang dijawab langsung oleh tim Palo Alto dan juga dari panitia ya, tentunya yang ada di belakang layar kami. Baik, pertanyaan pertama, ini kan para hacker atau para hacker ransomware biasanya meminta uang tebusan untuk mengembalikan data. Penjahat dunia maya biasanya menargetkan bisnis dan pemerintah dengan harapan mereka itu mendapatkan pembayaran tebusan. Nah, saya ingin bertanya, ini pertanyaannya diarahkan ke Pak Rahmat sebetulnya ya. Apakah harus dibayar jika terkena ransomware? Wajib atau enggak nih Pak? Mungkin nanti Pak Yudi dan Pak Endi juga bisa memberikan pendapat ya. Apakah ini bisa harus banget nih dibayar? Silakan Pak Rahmat. Oke, terima kasih Bu Tata untuk pertanyaannya, sangat menarik. Nah, ini kan terkait dengan dibayarnya atau tidak. Yang jadi permasalahannya adalah ketika bisnis ini terkena ransomware, berarti sistem layanannya kan mati. Nah, kalau misalkan layanannya mati nih, kita kan pengen buru-buru di recovery. Artinya harus bayar kan. Jadi di Amerika saat ini ketika ada terjadi ransomware, dia membuat suatu peraturan baru untuk jangan membayar ransomware. Karena ketika ransomware itu sering membayar, otomatis si pelaku-pelaku ini akan terus-terusan menyerang ke negara tersebut gitu. Karena kan dia setiap serangan dibayar terus, setiap melakukan serangan dibayar terus. Nah, untuk mencegah hal tersebut, itu sebaiknya jangan dibayar. Dan juga si threat actor ini dia menamakan negara-negara miskin yang tidak membayar. Dia sampai membuat sebutan seperti itu. Mending disebut sebagai negara miskin yang tidak membayar ransomware sih. Itu sih balik lagi tergantung kebutuhan bisnisnya. Kalau misalkan buru-buru di recovery, yang mau nggak mau harus bayar. Tapi disarankan jangan pernah membayar sama sekali.
Itu sih jawabannya. Disarankan untuk tidak membayar sama sekali ya. Iya, jangan sampai dibayar. Jangan sampai dibayar. Iya. Baik. Nah, Pak Endi, kalau tadi dari paparan Pak Endi itu kan ada mitigasinya ya, kalau nggak salah ya, ada studi case-nya juga. Nah, kalau sudah ada mitigasi, kalau mitigasi kan berarti sudah kena ya, kemudian pasti sebelumnya kan ada panic attack ya untuk kita yang ada di SOC atau yang ada di pengelola perusahaan tersebut ya. Taruhlah ini salah satu perusahaan yang terkena lah. Ini gimana? Bayar dulu kemudian dimitigasi atau bagaimana nih, Pak Endi? Ya, makasih Bu Tata pertanyaannya, Bu. Ya, jadi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mas Rahmat tadi. Sebisa mungkin kita tidak membayar ya terhadap ancaman-ancaman cyber seperti ini. Walaupun memang ini implikasinya biasanya kalau di organisasi sistemnya lumpuh nih dalam waktu hitungan jam ataupun bahkan hitungannya hari gitu ya. Tapi kalau kita membayar artinya kita memberikan dukungan kepada si aktor kriminal ini untuk mereka beroperasi kembali gitu ya. Kalaupun kita membayar gitu. Apakah ada jaminan bahwa mereka meninggalkan malware-malware tertentu gitu ya, artefak-artefak tertentu di organisasi kita? Kan kita nggak tahu gitu ya. Jadi sebisa mungkin memang kita tidak membayarkan terhadap ancaman-ancaman seperti ini, dan sebisa mungkin kita melakukan investigasi awal dulu, istilahnya triage gitu ya. Tadi setelah kita melakukan deteksi, kemudian kita lakukan respons, kemudian bahkan kalau kita di BSSN juga sudah membuat peraturan nomor 10 tahun 2020 tadi, intinya di peraturan tersebut memungkinkan adanya koordinasi antara tim tanggap insiden siber. Jadi walaupun mungkin dampaknya serius buat organisasi dan ini menyangkut reputasi, tapi kita juga bisa bekerja sama dengan pihak-pihak lain nih, komunitas kita gitu. Apakah ada cara-cara tertentu atau mungkin dengan aktor kriminal tertentu yang nyerang ini, ada nggak sih indikator-indikator tertentu, misalkan kita mau melakukan recovery, kemudian untuk memastikan proses recovery itu jangan sampai mereka meninggalkan jejak-jejak baru gitu ya. Nah, kita bisa minta bantuan ke komunitas kita, kira-kira mitigasi yang tepat seperti apa gitu. Kira-kira demikian, Bu Tata. Jadi nggak usah malu ya untuk menyampaikan. Ya. Karena itu juga bisa jadi pembelajaran. Baik, terima kasih Pak Endi dan Pak Rahmat. Saya beralih ke pertanyaan berikutnya ini, ke Pak Yudi. Pak Yudi, kita ini kan mengamati banyak tools security yang digunakan di organisasi untuk mencegah terjadinya insiden, ya. Atau kita sebutlah pada hari ini karena topik kita adalah ransomware ya. Mulai dari antivirus, kemudian juga ada EDR, XDR, network detection response, next gen firewall, dan lain sebagainya yang memang itu untuk berusaha untuk defense ya. Nah, kalau dari sudut pandang praktisi Blue Team atau Purple Team, kira-kira kesulitan apa yang dihadapi dengan banyaknya tools security yang ada ini? Apakah bisa saja mungkin makin banyak tools jadi makin aman gitu, kemudian memperbaiki postur security, atau malah memperlambat prosesnya karena terlalu banyak analisa gitu kan? Apalagi kalau tadi Pak Yudi dalam paparan menyebutkan biasanya ini adanya di SOC ya. Ini kan banyak nih analisa ya. Apalagi tadi barusan disebutkan berapa layer yang sudah disiapkan oleh perusahaan. Ini bagaimana menurut Pak Yudi? Ya, baik Bu Tata, terima kasih pertanyaannya. Mungkin nanti bisa ditambahkan dari Mas Rahmat, karena Mas Rahmat mungkin yang mempunyai experience langsung ya dengan tim, Blue Team, Purple Team bahkan ya. Jadi saya coba memberikan gambaran. Memang setiap ada tools baru ya, selalu ada unique solution atau fungsi-fungsi yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan ya. Tadi sudah disebutkan EDR, XDR ya. Namun tools-tools ini mempunyai fungsi-fungsi tertentu ya, dan tidak semua bisa digabungkan jadi satu. Tadi poinnya adalah terlalu banyak log yang harus diinvestigasi oleh tim SOC ya. Nah, tim SOC juga kan terbatas ya, jumlah resource terbatas, ya skill-nya mungkin tergantung ya, ada yang level 1, level 2 atau yang lebih expert ya. Nah, tentunya
itu akan memperlambat proses investigasi dan detection, apalagi toolsnya semakin banyak. Contoh sangat jelas adalah ketika seorang SOC ingin melakukan analisa log dari endpoint, dia akan pergi ke tools EDR. Kemudian untuk analisa metode, mungkin dia akan pergi ke tools next-gen firewall-nya ataupun firewall-nya ya. Nah, tools ini mempunyai konsol sendiri terpisah-pisah ya. Nah, akan sangat sulit buat tim SOC untuk mengkorelasikan satu data ke data yang lain. Mungkin ada SIEM ya yang bisa mengkorelasikan, tapi SIEM juga mempunyai keterbatasan ya. Nah, tentunya akan sangat praktis buat tim SOC kalau dia punya suatu platform yang mengkonsolidasikan semua tools tadi ya. Nah, Cortex XDR salah satunya yang bisa mengkonsolidasikan cloud. Karena kita banyak melihat sekarang perusahaan-perusahaan sudah beralih ke public cloud. Bagaimana memonitor insiden atau alert yang ada di public cloud. Nanti dia harus pindah konsol lagi, ya, pindah tools lagi. Ini akan memperlambat peak investigasi. Mungkin itu dulu dari saya supaya tidak terlalu kepanjangan. Baik, terima kasih Pak Yudi. Tadi sudah disampaikan ya. Nah, ini ada pertanyaan juga dari peserta Pak Yudi ya. Berhubung tadi barusan Pak Yudi sudah mengangkat cloud ya, data yang ada di cloud ini gitu. Tadi ada pertanyaan nih Pak. Bisa tidak ransomware menyerang data yang ada di cloud? Ini dari peserta dengan nama Pak Syekh ya. Oke, baik. Dan apakah bisa terdeteksi oleh Palo Alto, Pak? Ya. Baik, kita harus lihat dulu ya datanya ini tersimpan di platform cloud yang mana, tools yang mana. Karena di cloud itu banyak sekali software ataupun tools yang dipakai ya. Apakah dia based on infrastructure as a service, apakah dia based on platform as a service atau SaaS as a service. Mungkin yang paling rentan adalah infrastructure as a service. Karena totally seperti data center biasa ya, kita manage manage operating systemnya, aplikasinya. Mungkin yang akan sedikit lebih tidak terlalu rentan mungkin di SaaS ya. Tergantung platform yang dipakai. Nah, apakah kita bisa deteksi? Bisa. Jadi kalau infrastructure as a service kita bisa deploy virtual next-gen firewall di cloud, ya kita bisa deploy Cortex XDR juga untuk di cloud, kalaupun menggunakan Kubernetes, ya entah itu di service provider yang kita tahu Big Three ya sudah akan ada di sini juga di Indonesia ya. Nah, itu juga bisa dimonitor oleh tools Cortex XDR yang kita miliki. Baik, terima kasih Pak Yudi. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya untuk Pak Rahmat lagi nih. Pak Rahmat, ini tadi berhubungan dengan yang tadi ya, karena Pak Rahmat ini adalah praktisi yang langsung ya, kalau tadi informasi dari Pak Yudi. Ada pertanyaan dari Arif Dorman. Selain melakukan simulasi email phishing secara periodik dan juga awareness atau training session kepada staff, adakah cara lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan awareness staff terhadap ransomware? Mungkin tadi juga ada di dalam paparannya Pak Andy juga ya. Mungkin dari Pak Rahmat dulu. Oke, Mbak Tata. Untuk jawabannya adalah kita bisa ini secara non teknis ya, biasanya melakukan security awareness dengan menggunakan poster sih biasanya. Sekarang ditempatkan di beberapa tempat yang sering terlihat di kantor. Nah, dari situ juga bisa untuk meningkatkan security awareness bahaya ransomware. Kalau yang lebih bagus tadi, misalkan mengirimkan simulasi email phishing, itu salah satu juga untuk pencegahan ransomware. Baik, itu yang paling efektif ya supaya poster biasanya. Gitu ya. Oke, bikin poster atau animasi gitu, itu biasanya kayak gitu sih. Lebih yang menarik ya. Ya, yang penting menarik itu. Baik, kalau dari Pak Andy sendiri, improvement apa nih
tadi kan memang sudah dipaparkan juga ya, ada beberapa improvement yang sudah dilakukan oleh BSSN. Kalau dari BSSN sendiri, itu ada yang lebih fokus atau tidak ya pengarahannya seperti ini? Ya, makasih Bu Tata. Salah satu yang kita rekomendasikan ya untuk para organisasi adalah biasanya organisasi sudah punya business continuity plan ya, sudah ada policy-nya, sudah ada prosedurnya, tapi banyak yang belum punya incident response plan gitu. Memang IRP atau incident response plan ini yang secara dampak lebih kecil daripada DCP ya, tapi justru ini yang masih miss nih gitu. Nah, nanti setelah kita punya IRP, sudah punya incident response plan tadi, kita bisa melakukan simulasinya, simulasi penanganan insiden cyber. Contohnya misalkan kita punya kasus ransomware ya, nanti bisa kontak ke teman-teman BSSN untuk minta kasus penanganan contoh kasusnya ya, ya kasus betul. Dan contoh penanganannya. Iya betul, karena di 2020 lalu kita juga sudah menyelenggarakan kegiatan ini dan kita skemanya waktu itu hybrid, jadi bukan cuma prosedural atau operasional saja yang kita angkat sisi penanganannya, tapi juga sisi teknisnya juga kita ulas gitu. Jadi kemarin kita skemanya kita lumayan beruntung dibantu sama Mas Rahmat juga waktu itu dari Synexis. Kemudian skemanya tidak hanya operasional tapi juga ada sisi teknikal, dan dari situ kita bisa mengevaluasi apakah IRP kita sudah cukup atau tidak. Apakah ada hal-hal lain yang memang nanti perlu ditingkatkan untuk memperbaiki kesiapsiagaan kita terhadap insiden-insiden besar yang berpotensi terjadi di organisasi. Dan nanti lesson learn juga nih, apa yang harus kita lakukan, kita review hal-hal apa yang kurang, mungkin nantinya apakah threshold-nya harus dikurangi dan sebagainya. Kira-kira demikian Bu Tata. Baik, terima kasih Pak Endi. Dan ini ada pertanyaan berikutnya nih untuk Pak Yudi ya. Pak Yudi, cara ransomware itu menginfeksi berbagai perangkat ini kan tidak berbeda dengan jenis malware lainnya ya. Korban itu kan biasanya terserang ransomware melalui email phishing yang tadi. Itu sosialisasinya yang paling cepat menurut Mas Rahmat adalah melalui simulasi email phishing atau tautan berbahaya, unduhan dari situs web mencurigakan, serta perangkat yang terhubung dengan perangkat lain. Sebenarnya apakah ransomware ini bisa menyebar? Ya, baik. Jawabannya iya, bisa menyebar. Jadi kalau melihat tadi ya, salah satu jenis ransomware, katakanlah Ryuk tadi ya, dia masuknya tadi kan lewat malware yang lain, katakanlah Emotet, yang kita tahu Emotet itu sangat salah satu malware yang banyak menyebar sekali, walaupun di tahun awal 2021 sudah di take down ya sama law enforcement ya. Nah, masuknya lewat Emotet, kemudian si Emotet ini nanti dia coba melakukan lateral movement lagi ya. Nah, dia akan menyebarkan lagi ke mesin-mesin yang lain. Nah, itu bisa ke semua aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan. Dia akan cari aset kritikal ya. Nah, tidak lain juga kalau dibilang menyebar bisa menyebar karena kita lihat satu kasus Kaseya VSA ya, salah satu remote software untuk IT remote management. Nah, ketika ada vulnerability di software Kaseya tersebut, itu dipakai oleh aktor ransomware ini untuk menyebar si ransomware-nya, sehingga semua perusahaan yang menggunakan software ini terkena dampak. Jadi saya rasa itu bisa menyebar, dan tentunya cara-cara untuk mendeteksi seperti tadi saya sudah sampaikan, kita juga perlu monitor di sisi network traffic-nya ya, melihat apakah ada anomali ya dari komunikasi dari satu server ke server lain, satu aplikasi ke aplikasi lain, karena bisa jadi misalkan yang biasanya dari satu server dia hanya ngobrol berdasarkan protokol katakanlah web ataupun DNS, tiba-tiba ada protokol lain misalnya, traffic lain, entah itu SSH gitu ya, entah itu RDP. Nah, ini kan suatu keanehan. Jadi itu bisa dideteksi juga oleh tools Kotek XDR yang kita miliki. Begitu Mbak. Baik. Nah, ini kan tadi Kaseya itu juga tadi sempat disinggung juga oleh Mas Rahmat. Nah, kalau menurut Mas Rahmat,
penyebarannya ini memang cepat atau enggak sih? Apa yang bisa memperlambat atau mempercepat penyebaran atau ya tadi menularkan lah gitu? Itu apa sih? Dan apa yang harus dilakukan? Iya. Nah kan tadi kan ransomware itu kan dia menyebar, biasanya kan dia mengincar namanya Active Directory. Kan biasanya kan di corporate itu kan pasti Active Directory itu pasti kebanyakan banyak yang punya. Iya. Ketika si ransomware itu udah mendapatkan hak akses tertinggi, yaitu domain admin, dia bisa masuk kemanapun. Nah, dengan cara domain admin itu, dia berpindah-pindah tuh ke satu sistem ke sistem yang lain, tergantung dari targetnya, apakah sistemnya itu kritikal atau bukan. Jadi pencegahannya adalah bisa melakukan hardening di Active Directory-nya, bisa melakukan penetration testing, ataupun melakukan ini adversarial emulation ataupun threat hunting. Yang paling utama adalah ini sih, terkait dengan people-nya. Karena ada beberapa insiden itu terjadi yang sudah ada SOC-nya. Nah, ini SOC-nya ini perlu dipertanyakan juga. Misalkan apakah dia mengetahui teknik serangan yang digunakan oleh ransomware. Misalkan dia pakai Cobastrike. Apakah tim SOC ini tahu cara kerja Cobastrike? Tahu cara hunting Cobastrike ini kayak gimana? Atau ketika dia melakukan serangan ke berbagai sistem, misalkan si ransomware ini kan dia sebelum melakukan infeksi atau menyebar ransomware ini dia cara kerjanya ke sysadmin. Cuman dia main kotor. Jadi dia login ke sistem yang belum pernah diloginin. Jadi itu kalau misalkan dilihat di CM pasti ada anomali. Waktu saya melakukan insiden response pun sama. Itu banyak anomali yang aneh. Dia mencoba-coba untuk membebas antivirus terus-terusan, kemudian melakukan scanning, itu banyak sekali anomali. Jadi dari situ harusnya awareness dari sisi internal SOC-nya juga harus tahu bahwa itu ada serangan, jangan abai. Walaupun itu belum berhasil ya, itu kan masih percobaan tapi terus menerus ya, bisa terdeteksi kan ya. Betul, iya. Baik, terima kasih Mas Rahmat. Nah ini saya mau tanya lagi nih ke Pak Yudi. Pak, kalau dari produknya dari Palo Alto, itu ada nggak sih yang bisa mendeteksi ransomware ini, kehadirannya dia ini ada nggak? Ya, baik, betul. Jawabannya iya, tadi saya sudah jelaskan di platform Cortex XDR itu kita salah satunya adalah prevention dulu ya. Jadi pencegahan itu nomor satu dulu sebelum dia bisa masuk ke atau menyebar ke sistem-sistem yang lain. Jadi jalur masuknya ransomware sudah dijelaskan tadi ya. Masuknya tadi bisa lewat phishing email, lewat malware lain gitu ya. Nah itu bisa dicegah dulu ya tadi dengan deteksi yang ada di SDR kita, salah satunya ada modul di situ anti-exploit kita ya berdasarkan exploit based prevention, kita punya local analysis based on machine learning di situ ya. Kemudian juga ada modul ransomware tadi ya untuk melihat perilaku apa yang dilakukan di sisi endpoint, karena begitu ada suatu proses yang mencoba mengakses ke banyak file gitu ya, itu bisa ketahuan dan bisa dicegah secara langsung. Nah ini solusi pencegahannya. Tapi kalau sampai pun lolos ya, katakanlah dia bisa melakukan bypass, nah itu bisa dengan deteksinya tadi dengan behavior threat protection kita itu juga ada. Jadi kita mengamati event-event apa yang ada di sisi endpoint ya. Dari situ kita bisa mengkorelasikan antara satu event dengan event yang lain menjadi satu indicator of attack gitu ya. Nah itu yang kita bisa block langsung dengan XDR tersebut. Kurang lebih begitu. Nah satu lagi, kalau sampai lolos lagi, pastinya kan ada eksfiltrasi data. Nah, eksfiltrasi data itu juga melewati protokol ataupun traffic yang sudah kita kenal, misalnya SSL, mungkin tadi disebut ada yang menggunakan megasync atau airclone tools ya, itu bisa dideteksi oleh network device juga. Dan kita mengamati perilaku trafficnya. Nah, kalau kita amati polanya gitu ya Pak ya? Pola trafficnya kita amati. Kalau misalnya setiap hari dia kirim sekian byte ya, itu ada pola-polanya. Nah itu bisa dideteksi oleh machine learning tadi. Nah itu ada juga di Cortex XDR. Kurang lebih begitu.
Pak, ini ada yang bertanya nih Pak. Bagaimana perhitungan license dari Palo Alto? Nah, ini kalau ada yang mau bertanya mengenai Palo Alto dan informasi lainnya nih harus kemana nih Pak? Boleh diinformasikan nggak nih? Jadi license Cortex XDR-nya kita mulai dengan 200 endpoint ya. Untuk endpoint-nya ya. Dari sisi network juga kita bisa ingest traffic ya sebesar 1 terabyte ya. Nanti bisa hubungin kami ya, di website kami ada tuh, ataupun email ke saya, nanti saya bisa kasih email address saya ketika ingin bertanya, nanti tim kami akan follow up ya kalau dibutuhkan. Baik, terima kasih Pak Yudi. Nah, ini pertanyaan yang terakhir nih untuk Pak Endi, Pak Rahmat juga. Pak Rahmat, kalau tadi kan Pak Yudi sudah menyampaikan bahwa ada beberapa tools juga untuk membantu ya mengenai deteksi awal. Kita mengamati polanya. Nah, saya ingin tanya nih, Pak Rahmat pernah nggak menemukan pola yang ternyata itu tuh sudah masuk gitu, sudah tereksekut gitu. Kan ini polanya udah kebaca. Kalau tadi juga Pak Rahmat juga bilang kan bahwa kita bisa lihat nih polanya. Orang SOC atau orang security harusnya bisa melihat pola itu. Nah, dari pengalamannya Pak Rahmat itu pernah nggak? Dan itu menanggulanginya seperti apa? Karena kan itu tadi ya, tadi juga sudah dibahas oleh Pak Yudi bahwa biasanya kebanyakan tools itu jadi malah bikin lama gitu menanggulanginya. Gimana Mas? Nah iya, terkait dengan polanya ini kan tergantung di organisasinya ya. Apakah ada visibility untuk mendeteksi pola-pola itu, ataupun misalkan ada tim SOC yang memang aware terkait dengan pola-pola tersebut. Misalkan tadi dengan bantuan teknologi. Nah, kan biasanya itu nggak semua organisasi itu memang bisa membeli teknologi yang canggih kayak misalkan endpoint detection and response. Kalau misalkan EDR itu memang udah harus saat ini dibeli itu kan. Supaya tadi misalkan ransomware itu dia kan suksesnya adalah membypass antivirus dan mendisable antivirus. Tanpa membypass dan disable antivirus, dia maka akan berhasil. Nah, terkait dengan pola-polanya itu kan sebenarnya polanya mirip sistem administrator. Itu perlu tahu juga nih si SOC apa sih membedakan ataupun apa sih behavior sistem administrator itu kerjanya kayak gimana, pakai toolsnya apa aja. Kalau misalnya ternyata ujuk-ujuk ada PSExec yang latar movement ke DC, nah itu bisa jadi indikasi serangan. Padahal sebelumnya si administrator nggak pakai PSExec, ternyata pakainya RDP. Nah itu bisa jadi tuh ada tag. Dari situ bisa kelihatan. Bisa kelihatan juga ya. Ya. Cara masuknya memang banyak banget ya. Banyak cara. Rahmat ya, banyak cara ya. Baik. Terakhir nih Pak Endi, ini bagaimana cara menanggulanginya supaya kita tidak terjebak dengan situasi yang panik dan kemudian tadi kan itu caranya kan banyak banget itu. Kalau tadi kita sudah mendapatkan peringatan tentunya gitu, informasi peringatan dari Pak Rahmat. Nah, jadi kalau dari Pak Endi sendiri bagaimana Pak? Ya, makasih Bu Tata. Kalau dari kami tentunya balik lagi nih kita perlu menerapkan framework security yang memang sudah menjadi ketentuan di regulasi ya. Itu adalah paling minimal harus diterapkan sama organisasi gitu. Mungkin organisasi untuk sektor-sektor tertentu sudah menjadi mandat gitu ya. ISO 27001 misalkan sudah menjadi ketentuan yang memang sudah dilaksanakan. Tapi berikutnya apa nih gitu ya? Kalau untuk meningkatkan kesiapsiagaan kita. Tadi balik lagi seperti yang sudah saya sampaikan, kita bisa meningkatkan beberapa ketentuan-ketentuan ataupun aktivitas proses improvement terkait dengan bagaimana kita memitigasi insiden-insiden cyber tadi. Contohnya dengan mengadopsi beberapa standar atau framework bagaimana pengelolaan insiden di organisasi dan juga pelaksanaan simulasi penanganan insiden cyber. Mungkin belum banyak nih yang melakukan simulasi penanganan insiden cyber tuh belum banyak, saya bilang belum banyak di organisasi gitu. Bahkan yang di sektor keuangan yang paling matang pun mereka juga mungkin dalam hitungan jari lah beberapa tahun ini melakukan simulasi. Jadi exercising makes you stronger ya, itu kata head of NATO gitu. Exercising makes you stronger or prepared at least. Jadi semakin sering kita melakukan simulasi ini, maka meningkatkan kesiapsiagaan kita apa yang harus dilakukan saat kita ada di kondisi krisis tadi gitu. Demikian Bu Tata.
Baik, biar kitanya juga lebih terbiasa dan aware dan jadi nggak panik lagi. Jadi udah sigap gitu ya, Pak Hendy ya. Ya, kira-kira demikian. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Dan baiklah para peserta, hari ini kita dapat informasi yang banyak sekali ya, dan juga pengetahuan lagi dari apa yang sudah dipaparkan oleh para narasumber melalui tema hari ini, yaitu topik kupas tuntas ransomware, serta mengetahui bagaimana pemetaan krisis mulai dari faktornya hingga improvementnya. Lengkap sekali ya hari ini. Kemudian juga bagaimana penanggulangan ransomware dan informasi juga penerapan manajemen krisis mulai dari langkah-langkah yang dipilih hingga penyelesaiannya. Dari para expert tentunya yang hari ini sudah memberikan paparan untuk kita semua dalam topik kupas tuntas ransomware. Terima kasih Pak Hendy, Pak Rahmat, dan juga Pak Yudi. Semoga apa yang sudah kita sampaikan dan kita diskusikan tadi, disampaikan para narasumber dan juga kita diskusikan pada siang hari ini ya, dari pagi sampai siang, bermanfaat ke depannya jika mendapatkan case yang sama. Saya mengucapkan terima kasih kepada para pemateri sekali lagi. Saya mohon maaf jika ada kekurangan kepada seluruh peserta webinar yang telah berpartisipasi. Saya Tata, selaku moderator dalam topik ransomware, undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali di dalam webinar lainnya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.